Dahulu kala, di tanah Jawa bagian timur, terbentang hutan lebat yang diselimuti kabut abadi. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah bukit yang tenang, dikelilingi sungai berair jernih. Penduduk sekitar percaya bukit itu adalah tempat para dewa bersemayam. Namun, ketenangan itu akan segera berubah menjadi awal sebuah legenda. Di malam purnama, terdengar dentuman halus dari dalam perut bumi. Tanah berguncang perlahan, membuat binatang hutan berlarian ketakutan. Orang-orang desa berkumpul di balai bambu, memandang bukit dengan cemas. Tak ada yang tahu, itulah napas pertama dari Gunung Kelut. Di atas awan, para dewa dan Batara Guru mengadakan pertemuan di singgasana emas langit. Sang Batara Guru memerintahkan satu dewa muda untuk turun ke bumi. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan tanah Jawa dari roh-roh jahat. Dewa muda itu bernama Maheswara, tampan dan gagah berani. Saat tiba di bumi, Maheswara melihat seorang putri desa yang cantik jelita. Namanya Dewi Kilisuci, terkenal dengan kecantikannya dan kebijaksanaannya. Mata mereka bertemu di tepi sungai dan hati mereka bergetar. Namun cinta mereka tak direstui oleh para dewa dan Batara Guru. Maheswara memohon kepada Batara Guru agar diizinkan menikahi dengan Kilisuci. Namun sang Dewa Agung menolak, karena ia adalah putri suci dari titisan bidadari. Jika ia menikah, dunia akan kehilangan penjaga keseimbangannya. Maheswara pun diliputi kesedihan yang mendalam. Kilisuci juga merasakan perih yang sama, namun ia memilih berdiam. Ia tahu bahwa takdirnya adalah menjaga kesucian Gunung Kelut dan hutan. Meski begitu, hatinya berbisik ingin melawan garis takdir. Mereka pun berjanji mencari jalan agar tetap bisa bersama-sama. Di saat cinta mereka berjuang, muncul ancaman baru dari arah timur. Seekor raksasa bernama Lembusura bangkit dari dasar laut selatan. Tubuhnya setinggi pohon kelapa, kulitnya keras seperti batu. Ia membawa pasukan jin untuk menguasai tanah Jawa. Lembusura mendengar kabar tentang kecantikan Kilisuci. Ia pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Dengan langkah berat, ia berjalan ke arah gunung dan desa. Penduduk pun ketakutan, memohon perlindungan kepada para dewa. Maheswara berdiri di gerbang desa, menatap raksasa itu tanpa gentar. Suara langkah Lembusura mengguncang tanah dan membuat daun berguguran. Kilisuci bersembunyi di balik pepohonan, memandang dengan cemas. Benturan takdir mulai mendekat, seperti badai yang tak terhindarkan. Lembusura tertawa keras hingga menggema ke seluruh lembah. "Aku ingin putri itu menjadi milikku," serunya lantang. Maheswara mengangkat tombaknya, siap melindungi Kilisuci. Mata mereka beradu, memancarkan api kebencian. Maheswara menantang Lembusura untuk beradu kekuatan. Jika raksasa Lembusura kalah, ia harus meninggalkan desa selamanya. Namun jika Maheswara kalah, Kilisuci harus milik Lembusura dan dibawa pergi. Tantangan itu diterima dengan tawa angkuh sang raksasa. Pertarungan dimulai dengan dentuman tombak dan palu besi. Api muncul dari benturan tersebut, membuat tanah retak terbuka. Orang-orang desa menonton dari jauh pertempuran Lembusura dengan Maheswara dengan rasa ketakutan. Gunung kecil itu mulai bergetar.
tanda bencana besar. Di tengah pertarungan Lembusura dengan Maheswara, Kilisuci menyadari sesuatu. Gunung tempat mereka berpijak bukan gunung biasa. Ia merasakan getaran yang mengandung kekuatan gaib purba. Seolah gunung itu adalah makhluk hidup yang tertidur. Kilisuci berlari ke puncak dan memohon petunjuk kepada para leluhur yang berada di sana. Ia melihat cahaya hijau dari sebuah batu besar. Suara gaib berbisik bahwa gunung ini akan bangun. Jika bangun, ia akan menelan segalanya dengan api. Maheswara mulai kewalahan melawan kekuatan Lembusura. Tombaknya patah, dadanya dipenuhi luka. Melihat itu, Kilisuci memohon kepada gunung untuk membantu. Ia berjanji menjaga gunung selamanya jika desa diselamatkan. Gunung menjawab dengan guncangan besar dan semburan asap. Lembusura terhuyung, kakinya terperosok ke dalam tanah panas. Maheswara memanfaatkan kesempatan untuk menebasnya. Teriakan raksasa itu mengguncang langit dan bumi. Sebelum lenyap, Lembusura mengucapkan kutukan terakhir. Aku akan kembali, dan gunung ini akan menjadi neraka. Darahnya meresap ke tanah, memanaskan perut bumi. Maheswara terdiam, menyadari bahaya belum berakhir. Kilisuci menatap kawah yang terbentuk dari tubuh sang raksasa. Asap putih keluar, menandakan api abadi telah menyala. Sejak hari itu, gunung tenang itu berubah menjadi Gunung Kelut. Namanya diambil dari kata kelut yang berarti tombak tajam. Setelah kemenangan itu, Maheswara dipanggil kembali ke kahyangan. Batara Guru memuji keberaniannya namun menegur karena cintanya. Maheswara menunduk, tahu bahwa ia tak bisa bersama Kilisuci. Dengan berat hati, ia meninggalkan bumi. Kilisuci hanya bisa menangis di tepi kawah. Ia merasa sepi meski gunung tetap menjaganya. Namun, ia berpegang pada sumpahnya untuk merawat gunung. Dan hidupnya berubah menjadi legenda. Tahun-tahun berlalu. Kilisuci menjadi pertapa di kaki gunung. Orang-orang datang memohon nasihat dan berkah darinya. Ia mengajarkan harmoni antara manusia dan awam. Gunung pun tetap tenang di bawah jagaannya. Namun, setiap purnama, ia mendengar bisikan samar, seperti suara Lembusura yang terkubur di bawah tanah. Bisikan itu memanggil namanya dengan nada menyeramkan, membuatnya sadar bahwa kutukan itu masih hidup. Suatu malam, kilatan api muncul di kawah gunung. Langit memerah dan bau belerang menyebar. Kilisuci berdoa agar gunung tetap tertidur. Namun, guncangan mulai terasa dari dalam tanah. Orang-orang desa mulai mengungsi ketakutan. Air sungai menjadi panas dan mematikan ikan-ikan. Petir menyambar tanpa hujan, menerangi lereng gunung. Tanda-tanda kebangkitan Lembusura semakin jelas. Seorang kakek tua dari desa lain datang ke kaki gunung. Ia membawa gulungan daun lontar kuno berisi ramalan. Tertulis bahwa setiap 100 tahun Kelut akan meletus. Letusannya adalah napas Lembusura yang terbangun. Kilisuci membaca gulungan itu dengan hati bergetar. Ia sadar waktunya untuk menenangkan gunung semakin sempit. Jika gagal, tanah Jawa akan tenggelam dalam lahar. Dan kutukan Lembusura akan menjadi nyata. Kilisuci memutuskan masuk ke kawah demi mencari sumber gejolak.
Ia membawa kendi suci berisi air dari 7 mata air sakral. Langkahnya mantap meski udara panas membakar kulitnya. Asap belerang membuat nafasnya berat dan terputus-putus. Di dasar kawah, ia melihat pintu batu raksasa. Pintu itu tertutup rapat namun berdenyut seperti jantung. Suara dari dalam memanggilnya dengan penuh ancaman. Itu adalah penjara roh lembu sura yang hampir terbuka. Dari celah pintu batu, terdengar suara berat menggema. Kili suci, janji yang kau buat dulu tak akan menyelamatkanmu. Itu suara lembu sura, penuh dendam dan amarah. Suara itu membuat tanah bergetar di bawah kakinya. Kili suci menggenggam kendi suci erat-erat. Ia tahu air itu adalah satu-satunya harapan. Tapi pintu batu mulai retak, memuntahkan api. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Di puncak kawah, Kili suci mempersiapkan upacara kuno. 7 kendi air sakral dituangkan di sekitar pintu batu. Doa panjang bergema di antara dentuman petir. Angin panas berputar seperti pusaran neraka. Api dari celah batu mencoba menelan dirinya. Namun, Kili suci tetap bertahan membaca mantra. Satu persatu retakan batu menyatu kembali. Hingga akhirnya pintu itu tertutup rapat. Penutupan pintu tidak membuat lembu sura menyerah. Ia mengalirkan panasnya ke seluruh perut bumi. Gunung mulai membengkak, tanda letusan besar. Kili suci jatuh terduduk, kehabisan tenaga. Langit menjadi merah, burung-burung terbang panik. Suara bergemuruh datang dari bawah tanah. Orang-orang desa mulai lari menyelamatkan diri. Hari kehancuran semakin dekat. Batara Guru melihat penderitaan di bumi dari singgasananya. Ia memanggil Maheswara kembali ke dunia fana. Maheswara turun dengan cahaya emas membelah awan. Tangannya menggenggam tombak baru, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menemukan Kili suci terbaring lemah di lereng gunung. Dengan lembut, ia membangunkannya dan memberi semangat. Kita akan melawan kutukan ini bersama, katanya. Kili suci menatapnya dengan mata penuh harapan. Maheswara melompat ke kawah menghadapi ledakan api. Lembu sura muncul dalam wujud roh raksasa. Matanya menyala merah, giginya tajam seperti tombak. Suara tawanya mengguncang seluruh lereng gunung. Tombak Maheswara beradu dengan cakar api lembu sura. Setiap benturan membuat batu meleleh menjadi lahar. Kili suci dari atas memanjatkan doa pelindung. Pertarungan mereka menggetarkan bumi dan langit. Tombak yang dibawa Maheswara bukan senjata biasa. Itu ditempa di inti matahari oleh para pandai besi dewa. Hanya senjata itu yang bisa menghancurkan roh lembu sura. Namun, ia harus menusuk tepat di jantungnya. Lembu sura terus bergerak menghindar dari serangan. Setiap kali hampir terkena, ia berubah menjadi asap. Maheswara mulai kehilangan tenaganya. Ia tahu waktu mereka semakin sedikit. Kili suci memutuskan membantu meski berisiko. Ia turun ke kawah mendekati lembu sura yang marah. "Lembu sura, aku di sini!" teriaknya memancing perhatian. Mata raksasa itu langsung memandangnya. Kesempatan itu digunakan Maheswara untuk menyerang. Tombaknya menembus dada lembu sura dengan cahaya terang. Teriakan raksasa itu menggelegar hingga ke langit. Tubuhnya meledak menjadi abu dan lahar. Latihan lembu sura tidak menghentikan bencana.
Energi panas yang ia tinggalkan mulai meledak keluar. Gunung Kelut memuntahkan lahar ke segala arah. Awan panas meluncur menelan hutan dan desa. Maheswara mengangkat Kili Suci dan melindunginya. Sayap cahaya tumbuh dari punggung sang dewa. Mereka terbang keluar dari kawah yang meledat. Sementara bumi di bawah berubah menjadi neraka. Setelah bencana reda, Maheswara harus kembali ke Tahyangan. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Kili Suci. Kali ini perpisahan mereka terasa abadi. Senyumnya menghilang di balik cahaya langit. Kili Suci kembali sendiri menjaga Gunung Kelut. Namun kini ia tak lagi sekedar penjaga. Ia menjadi pelindung jiwa-jiwa yang gugur. Namanya dikenang sebagai Dewi Penjaga Gunung. Penduduk yang selamat membangun tempat pemujaan di lereng. Setiap tahun mereka memberi sesaji pada sang gunung. Mereka percaya ini akan meredam amarahnya dan menjaga keseimbangan alam tetap utuh. Kili Suci menerima janji itu dari generasi ke generasi. Ia muncul di mimpi para tetua desa, mengingatkan mereka untuk tak serakah pada alam. Karena gunung bisa marah kapan saja. Itu terus berjalan hingga 100 tahun berlalu. Gunung Kelut kembali menunjukkan tanda-tanda bangun. Asap tipis keluar dari kawah, membuat langit buram. Orang-orang mulai resah, mengingat ramalan lama. Di malam purnama, sosok wanita bercahaya muncul. Itu adalah Kili Suci. Wajahnya tak berubah sedikit pun. Ia memperingatkan bahwa lembu sura bisa bangkit lagi. Dan hanya hati manusia yang murni yang bisa menahannya. Dari desa jauh, seorang pemuda bernama Jaka Lelana datang. Ia mendengar legenda Kili Suci dan ingin membantu. Ia membawa sebilah keris pusaka turun-temurun keluarganya. Konon, keris itu mampu memotong rantai gaib. Kili Suci menatapnya dengan ragu, namun menerima bantuannya. Bersama, mereka mulai mendaki puncak gunung. Angin panas menyambut, seolah memperingatkan bahaya. Di kejauhan, kilatan api menyala di kawah. Perjalanan Jaka Lelana dan Kili Suci dipenuhi rintangan. Batu-batu panas berjatuhan dari langit kelabu. Asap tebal membuat napas terasa berat dan menyiksa. Namun tekad mereka tak tergoyahkan. Di tengah perjalanan, muncul sosok hitam seperti bayangan. Itu adalah sisa roh lembu sura yang belum musnah. Bayangan itu mencoba menghasut Jaka Lelana. Meninggalkannya akan menyelamatkan nyawamu, bisiknya licik. Jaka Lelana hampir terpengaruh oleh suara itu. Namun ia mengingat nasihat orang tuanya tentang janji. Janji yang diucapkan sekali harus dijaga sampai mati. Ia pun menepis godaan itu dengan doa di bibirnya. Kili Suci tersenyum melihat keberanian pemuda itu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kawah. Suara gemuruh makin keras dari dalam perut gunung. Pertanda waktunya hampir habis. Di puncak, mereka melihat kawah menyala seperti neraka. Lahar mendidih berputar, menciptakan pusaran api. Di tengahnya berdiri gerbang batu yang retak. Cahaya merah menyala dari dalamnya. Kili Suci memerintahkan Jaka Lelana menyancapkan kerisnya. Namun pusaran api mencegah mereka mendekat. Kekuatan roh lembu sura semakin terasa. Suara tawa raksasa menggema di telinga mereka. Dari dalam gerbang,
sosok lembu sura muncul lagi. Kali ini ia setengah roh, setengah api. Tubuhnya lebih besar, matanya penuh dendam. "Aku akan membakar dunia ini," teriaknya. Jaka Lelana maju dengan keris pusaka di tangan. Kili Suci menyalurkan kekuatan sucinya ke dalam keris. Cahaya putih melingkupi seluruh puncak gunung. Pertarungan pun dimulai. Lembu Sura menyerang Jaka Lelana dengan pusaran api raksasa. Jaka Lelana berusaha menangkis, tapi terlempar jauh. Bajunya terbakar, kulitnya melepuh. Namun ia bangkit lagi dengan sisa tenaganya. Kili Suci berdiri di depannya lembu sura, melindungi Jaka Lelana. Ia memindahkan seluruh kekuatan hidupnya ke keris. Tubuhnya mulai memudar menjadi cahaya. Namun matanya tetap menatap musuh dengan tegas. Dengan teriakan keras, Jaka Lelan melompat ke tubuh lembu sura. Ia menancapkan keris tepat di jantung lembu sura. Cahaya putih menyilaukan mata, membelah awan. Suara letusan terdengar seperti petir 1000 kali lipat. Tubuh lembu sura meledak menjadi debu bercahaya. Gerbang batu runtuh dan menutup selamanya. Gunung Kelut mengeluarkan satu semburan api terakhir. Lalu tenang, seakan tak pernah marah sebelumnya. Kili Suci sekarang sudah tidak lagi dalam wujud manusia. Ia kini menjadi sosok cahaya yang melayang di udara. Terima kasih, Jaka Lelana. Tugasku kini selesai. Suaranya lembut Kali Suci seperti bisikan angin. Jaka Lelana menunduk penuh hormat kepada Kali Suci. Air matanya jatuh menyadari perpisahan ini. Cahaya Kili Suci perlahan naik ke langit dan menghilang di balik awan putih. Sebagai balasan atas keberanian Jaka Lelana melawan lembu sura, Batara Guru memberinya berkah umur panjang. Ia juga diberi kekuatan dari Batara Guru untuk menenangkan Gunung Kelut, agar tak ada lagi bencana besar menimpa yang rakyat. Namun, Jaka Lelana menolak hidup abadi pemberian Batara Guru. Ia hanya ingin kembali ke desanya dan hidup damai bahagia bersama keluarganya. Batara Guru mengabulkan, namun memberinya satu anugerah. Keturunannya akan selalu menjadi penjaga Gunung Kelut. Sejak saat itu, keluarga Jaka Lelana menjadi penjaga Kelut. Mereka memimpin upacara sesaji setiap tahun yang selalu diadakan di desa. Menjaga hubungan antara manusia dan gunung. Dan mengingatkan rakyat akan bahaya keserakahan. Desa di kaki gunung berkembang damai dan hijau. Hasil bumi melimpah dari tanah yang subur. Anak-anak tumbuh dengan cerita Kili Suci dan keberanian Sang Jaka Lelana atas melawan lembu sura. Berabad-abad kemudian, tanda-tanda lembu sura bangun muncul lagi. Asap tipis keluar dari kawah Gunung Kelut pada malam hari. Suara gemuruh terdengar dari dalam perut bumi. Orang-orang mulai resah mengingat ramalan lama akan terjadi lagi. Tetua desa berkata, gunung tak pernah tidur selamanya. Ia memerintahkan generasi baru untuk bersiap menghadapinya. Namun, kali ini lembu sura hanyalah bayang-bayang lemah, bukan lagi raksasa yang mampu menghancurkan dunia. Di malam tenang, seorang gadis desa bermimpi. Ia melihat Kili Suci dalam balutan cahaya putih. Katakan pada mereka,
"Hormati gunung ini," ujarnya. "Hanya itu yang akan membuatnya tenang." Gadis itu terbangun dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Tetua desa langsung mengadakan upacara adat supaya tidak lagi terjadi. Mereka menabur bunga di lereng gunung dan berdoa agar kutukan tak pernah kembali lagi. Gunung Kelut tetap berdiri megah di Jawa Timur. Kadang tenang, kadang murka, namun selalu disegani. Lerengnya hijau subur, penuh ladang dan kebun. Airnya memberi kehidupan bagi desa-desa di bawahnya. Namun sesekali, ia mengingatkan bahwa ia hidup. Asap dan abu menjadi pesannya bagi manusia, bahwa ia bukan sekedar gunung. Ia adalah legenda yang bernafas. Orang tua bercerita pada anak-anak di tepi api unggun tentang Kili Suci yang suci dan berani, tentang Maheswara, dewa gagah yang setia, dan tentang Lembu Sura, raksasa yang dikutuk selamanya. Cerita itu mengalir dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan. Gunung Kelut tak hanya menjadi pemandangan, ia adalah guru tentang kehidupan dan kesetiaan. Kini, setiap letusan kecil di Gunung Kelut dianggap pesan, bukan semata ancaman, tapi pengingat sejarah, bahwa di balik api dan lahar ada kisah cinta dan pengorbanan yang terpatri di batu dan abu selamanya. Dan di malam purnama, orang percaya suara Kili Suci masih terdengar dari puncak gunung, menyanyikan doa bagi mereka yang hidup di bawahnya, menjaga hingga akhir dunia tiba.